Di suatu pagi yang sunyi, ketika kabut tipis masih menyelimuti perbukitan dan suara burung baru mulai terdengar, seorang petani kopi berdiri di antara barisan tanaman hijau yang tertata rapi. Di tangannya, ia memegang buah kopi berwarna merah tua, matang sempurna. Buah kecil itu tampak sederhana, namun siapa sangka, di dalamnya tersimpan sejarah panjang yang melintasi benua, melibatkan kerajaan, kolonialisme, wabah penyakit, dan perjuangan jutaan manusia. Itulah kopi Robusta, salah satu varietas kopi paling tangguh di dunia, sekaligus tulang punggung industri kopi Indonesia. Kisah kopi Robusta tidak dimulai di Indonesia. Ia lahir jauh di jantung Afrika, di hutan-hutan liar yang lembab dan penuh misteri. Tepatnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Kongo, serta menyebar ke daerah seperti Uganda dan sebagian wilayah Afrika Barat. Di sana, kopi Robusta tumbuh liar tanpa campur tangan manusia, beradaptasi secara alami dengan lingkungan yang keras, panas, lembab, dan penuh ancaman penyakit. Berbeda dengan saudaranya, kopi Arabica, yang lebih manja dan membutuhkan kondisi tertentu, Robusta adalah simbol ketahanan. Ia mampu tumbuh di dataran rendah, tahan terhadap serangan hama, dan memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi. Sebuah mekanisme alami untuk melindungi dirinya dari serangga. Dari sinilah nama Robusta berasal, yang berarti kuat. Namun, selama berabad-abad, dunia tidak terlalu memperhatikan Robusta. Perhatian lebih tertuju pada kopi Arabica, yang memiliki rasa lebih halus dan kompleks. Arabica menjadi primadona perdagangan global, ditanam di berbagai wilayah tropis oleh bangsa-bangsa Eropa yang tengah membangun imperium perdagangan mereka. Indonesia menjadi salah satu panggung utama dalam kisah ini. Pada abad ke-17, bangsa Belanda melalui VOC membawa tanaman kopi Arabica ke Jawa. Dari sinilah sejarah panjang kopi di Nusantara dimulai. Perkebunan kopi berkembang pesat, dan dalam waktu singkat, Jawa menjadi salah satu pemasok kopi terbesar di dunia. Kopi dari Jawa begitu terkenal, hingga istilah Java Coffee menjadi identik dengan kopi itu sendiri di Eropa. Kapal-kapal dagang berlayar dari pelabuhan di Nusantara menuju Amsterdam, membawa biji kopi yang kemudian diseduh di kafe-kafe elit Eropa. Kopi bukan lagi sekedar minuman. Ia menjadi simbol status, gaya hidup, dan bahkan kekuatan ekonomi. Namun, di balik kejayaan itu, tersembunyi kenyataan pahit. Sistem tanam paksa membuat para petani lokal harus bekerja keras di bawah tekanan. Mereka diwajibkan menanam kopi untuk kepentingan kolonial, seringkali tanpa imbalan yang sepadan. Tanah-tanah subur dikuasai, tenaga kerja dieksploitasi, dan kehidupan masyarakat berubah drastis. Lalu, bencana datang tanpa peringatan. Pada akhir abad ke-19, wabah penyakit yang dikenal sebagai karat daun kopi, Hemilea fastatrix, mulai menyebar. Penyakit ini menyerang daun tanaman kopi Arabica, menyebabkan daun menguning, rontok, dan akhirnya tanaman mati. Dalam waktu singkat, perkebunan kopi di seluruh dunia mengalami kehancuran, termasuk di Indonesia. Pulau Jawa yang sebelumnya menjadi pusat kejayaan kopi, kini berubah menjadi ladang kegagalan. Produksi anjlok drastis. Para pengusaha perkebunan mengalami kerugian besar. Ekonomi kolonial terguncang. Dunia kopi berada di ambang kehancuran. Di tengah keputusasaan itulah, solusi mulai dicari. Para ahli botani dan pengelola perkebunan mulai mencari varietas kopi yang lebih tahan terhadap penyakit. Dan disinilah Robusta mulai mendapatkan perhatian. Kopi Robusta, yang sebelumnya dianggap kurang bernilai karena rasanya yang lebih pahit, ternyata memiliki keunggulan luar biasa, ketahanan terhadap penyakit karat daun. Tanaman ini mampu bertahan di kondisi yang menghancurkan Arabica. Bagi para penguasa kolonial, Robusta bukan hanya alternatif, ia adalah penyelamat. Pada awal abad ke-20, kopi Robusta mulai diperkenalkan secara sistematis ke Indonesia. Bibitnya didatangkan dari Afrika
dan ditanam di berbagai wilayah, terutama di Sumatera. Daerah seperti Lampung dan Sumatera Selatan menjadi lokasi utama pengembangan Robusta. Tanah di wilayah ini sangat cocok untuk Robusta. Dataran rendah dengan iklim tropis yang panas dan lembab. Dalam waktu singkat, tanaman ini tumbuh subur dan menghasilkan panen yang melimpah. Para petani mulai beralih dari Arabica ke Robusta, baik karena terpaksa maupun karena melihat peluang baru. Lampung kemudian berkembang menjadi salah satu pusat produksi kopi Robusta terbesar di Indonesia. Hingga kini, nama Lampung identik dengan kopi Robusta berkualitas tinggi. Cita rasanya yang kuat, pahit, dan sedikit smoky menjadikannya favorit di pasar internasional. Namun, penyebaran Robusta tidak berhenti di Sumatera. Tanaman ini juga mulai ditanam di pulau-pulau lain, seperti Jawa, Bali, dan Sulawesi. Di Jawa, Robusta menggantikan Arabica di dataran rendah. Di Bali, ia menjadi pelengkap bagi produksi Arabica di dataran tinggi. Sementara di Sulawesi, Robusta memberikan alternatif ekonomi bagi petani. Seiring waktu, kopi Robusta menjadi tulang punggung industri kopi Indonesia. Produksinya meningkat pesat, dan Indonesia menjadi salah satu produsen Robusta terbesar di dunia. Kopi ini diekspor ke berbagai negara, digunakan dalam berbagai produk, dari kopi instan hingga campuran espresso. Namun, di balik angka-angka produksi, terdapat kisah manusia yang jarang terdengar. Jutaan petani kecil menggantungkan hidup mereka pada kopi Robusta. Mereka bekerja dari pagi hingga sore, merawat tanaman, memanen buah, dan mengolahnya dengan cara tradisional. Bagi mereka, kopi bukan sekedar komoditas, ia adalah kehidupan. Seiring berkembangnya zaman, industri kopi juga mengalami transformasi. Teknologi pengolahan semakin maju. Metode seperti full wash, natural, dan honey process mulai diterapkan, bahkan pada Robusta. Hal ini meningkatkan kualitas rasa dan membuka peluang baru di pasar specialty coffee. Kini, Robusta tidak lagi dipandang sebagai kopi kelas 2. Banyak penikmat kopi mulai menghargai karakter uniknya. Bodi yang tebal, rasa coklat yang kuat, dan sensasi pahit yang khas. Bahkan, beberapa Robusta berkualitas tinggi mulai memenangkan kompetisi internasional. Indonesia berada di garis depan perubahan ini. Dengan kekayaan alam dan keberagaman wilayah, Indonesia memiliki potensi besar untuk menghasilkan Robusta berkualitas tinggi. Dari Lampung hingga Sumatera Selatan, dari Jawa Timur hingga Sulawesi Selatan, setiap daerah memiliki karakter rasa yang unik. Namun, perjalanan ini belum selesai. Tantangan baru terus muncul. Perubahan iklim, fluktuasi harga, dan persaingan global. Para petani harus terus beradaptasi, seperti halnya Robusta itu sendiri. Mereka belajar teknik baru, membentuk koperasi, dan mencari cara untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual kopi mereka. Di tengah semua itu, kopi Robusta tetap berdiri sebagai simbol ketahanan. Ia telah melewati masa kolonial, wabah penyakit, dan perubahan zaman. Ia telah menjadi bagian dari identitas Indonesia. Dan setiap tegukan kopi Robusta yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari perjalanan panjang tersebut. Perjalanan yang dimulai dari hutan Afrika, melintasi lautan, dan berakar kuat di tanah Nusantara.